Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mari kita awali kajian kita dengan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada pagi hari ini membawa keberkahan bagi kita semuanya, manfaat, barokah untuk kita semuanya. Kami sapa bagi para peserta live yang mengikuti kajian ini. Kami doakan semoga senantiasa diberikan keberkahan, usianya diberikan panjang umurnya, kemudian dimudahkan segala urusannya, diberikan rezeki yang barokah, manfaat banyak, dan senantiasa beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali kajian dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tukhrijuni min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binur fahmi wa tudkhili ma'ashtala hatta yufama annaka anta ta'lamu wa la a'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi nur al-mudhi bil insan binuri fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu inallah wa innaka wa nawa syekhuna murabbana an sayyidil walad Abu Hasan Bahru Muhammad bin Ali bin Abbas al-Malik Hasan sedang bismillah sanna tasna wa huwa khadu jarihun min syekhi wa ilatihi al-fatihah walidina ya Allahumma ta'ala وأمنا يا الله بالأسوار ومن أسويها وبنا سمجين ومن السلحة ونوينا كما نوى صاحب الكتاب يعني المؤلف الكتاب الحبيب الله بن علوي حداد الحضرم الشافعي. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, masih meneruskan kajian kita kemarin, yaitu wal yakun qastuka ayyuhal murid wa himmatuka minad dunya khirqatan tasturu biha aurataka wa lukmatan tasuddu biha ju'ataka minal halali faqat wa iyyaka wa summa al-qatila wa iyyaka lan wadiyasira, takutlah kamu wa summa racun sumala ing racun al-qatilan kang mateni, racun yang matikan. Wa huwa utawi as-summa al-qatil iku bi antastaka yento bronto sira. Bronto itu senantiasa rindu ilat tana'umi maring kenikmatan bidunya lawan dunya wa targhaba fi tamattu'i bi syahawatiha wa targhaba lan demen fi tamattu'in dalam tamattu menikmati, ngalap seneng, bahasane ngalap seneng. Bisyahwati kelawan pira-pira kesenengan sira Bisyawati kelawan berapa
syahwat tamattu bidunya atau tana'um bidunya wa bitolan kepengin sira al mutana'imina ing pira-pira wong kang enak-enakan biya kelawan dunia minan nasi sangging manusa. Jadi jadilah kamu, keinginanmu, cita-citamu, harapanmu, apapun yang kau inginkan daripada dunia, sekedar khirqah. Khirqah itu ada yang mengartikan daripada lap, apa? Tahu lap kain lap itu. Sekedar kain lap. Artinya apa? Sedikit saja kain. Sekedar apa? Tasturu bi aurataka. Yang kain tersebut bisa menutupi auratmu. Walukmatan, dan sesuap nasi. Tasuddu biha ju'ataka, yang mana sesuap nasi tersebut bisa mengganjal daripada laparmu, perutnya. Minal hal, daripada yang halal faqat saja. Jadi maka hal itu bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Maka halal itu bisa mempermudah doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan makanannya makanan yang haram, yang dipakai pakaian yang haram, yang diminum minuman yang haram, yang dimakannya sesuap nasi ataupun lebih daripada sesuap makan yang haram. Maka bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bercerita di mana ada seorang rajul, semadaka rajula yutilu safara ash'asa wa abara yamuddu yadihi ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab, wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajaba lidzalik. Nabi kita Muhammad SAW menceritakan ada seorang laki-laki yang mana dia menempuh perjalanan jauh, safar, ash'asa wa abara, rambutnya aut-autan, baru kena debu karena perjalanan jauh di padang pasir. Di sana di Mekah ataupun di Madinah itu tidak ada tanaman seperti di Indonesia. Maka ketika orang Arab datang ke Indonesia, kemudian melintasi jalan tol, kanan kiri ada gunungnya, ada air mancurnya, wah ada jannah, ada masya Allah, ada jannah. Ini ada surga dan surga. Maka Indonesia adalah negara yang hijau, yang makmur, yang kaya sebenarnya. Cuman kayanya tidak tahu di mana itu kayanya. Ya. Nah, suatu ketika Rasulullah SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang menempuh suatu perjalanan yang jauh, rambutnya aut-autan, azbaro, kena debu. Orang sampuni ya, kena debu. Ya mudah deh. Ila sama, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Mengangkat tangannya ke langit. Wahai Tuhanku, ya Rab, ya Rab. Wa mat'amuhu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajab lidzalik. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Makanannya dari yang haram, kemudian yang diminum minuman yang haram, yang dipakai pakaian yang haram, kemudian dan dia makan makanan haram, maka bagaimana doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian juga ada diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah, man akala halal arba'ina yaman ujibat da'watuhu. Barang siapa yang makan makanan halal kam yom arba'ina yaman, 40 hari dia makan, senantiasa makan makanan yang halal, terus makannya halal selama berapa hari? 40 hari. Maka doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mohon pada Allah, doanya akan dijabah. Pasti akan dijabah. Dan kita harus yakin bahwasanya doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kemarin yang disampaikan, ya kan? Ud'ullah wa antum muqinuna bil jabah. Mintalah kamu kepada Allah, mintalah kalian kepada Allah wa antum muqinuna bil jabah. Dan kalian yakin doa kalian dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah doa kita semuanya dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana ya efek daripada makanan yang halal, efek daripada makanan yang haram. Oh, tadi sampaikan efek makanan yang halal, doanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian efek daripada makan makanan yang haram, man akal haram asad jawarihu. Barang siapa yang dia makan makanan yang haram, asad jawarihu, anggota tubuhnya itu akan senantiasa mengajak bermaksiat. Sya'an apa? Mau atau tidak, otomatis kalau makanannya dari hasil yang haram, minumannya dari hasil yang haram, yang dipakai pakaiannya itu dari hasil yang haram, asad jawarihu. Sya'a amaba, mau atau tidak mau, dia akan senantiasa bermaksud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan tidak hanya itu, alima Allah ya'lam, dia tahu atau tidak, sengaja atau tidak, anggota tubuhnya akan mengajak pada yang apa? Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alias bermaksud pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man kana ta'matu halalan atau atu jawarihu wa fiqat lil khairat. Ini diambil dari keterangan daripada dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dan barang siapa yang dia makan makanan yang halal atau adu jawarihu, maka otomatis anggota tubuhnya itu senantiasa mengajak taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fiqatil khairat, dan apa? Senantiasa ingin melakukan apa? Amal-amal perbuatan yang baik. Jadi kalau ada orang yang makan dari haram, pakaian dari hasil daripada yang haram, dari koruptor, korupsi uang negara misalkan, pasti dia akan kurang. Gajinya sudah besar, masih kurang. Katakan 1 bulan bisa 300 juta, 400 juta mungkin hasilnya. Karena itu dari yang haram, maka terus akan bertambah, kurang sampai berapa? Sampai 271 triliun. Waliyadzubillah. Masih kurang. Dan terus akan berkurang. Dia tidak akan bisa protes kalau sudah dikasih angka 11. Orang seperti itu segera dikasih angka 11. Apa itu angka 11? Kasih batu nisan 2. Angka 11. Mati loh. Baru tahu rasa. Sampai di akhirat, di alam barzakh dikecek, diidak-idak, disepak, tendang jauh sampai ke mana? Jabal Kerat, terus pokoknya entek malaikat. Hancur baru tahu. Di dunia Masya Allah banyak orang mengeluh-elukan. Wah, yang miris lagi
Berapa hukumannya? 6,5 tahun. Wah, ini lagi viral nih. Ya, koruptor 271 triliun kurang lebih. Itu kamu tahu 271 triliun itu kalau di pondok ini penuh pondok ini. Kok bisa lolos? Kok bisa enggak kita ketahuan sampai sejumlah triliunan, bukan hanya miliaran, bukan juta, tapi triliunan, bro. Ringan juga sih hukumannya 6,5 tahun. Sementara maling kucing atau maling ayam digebuki sampai mati. Ada orang tua renta, dia sekedar mengambil kayu bakar, dihukum berapa tahun itu? Tahunan. Ada juga orang tua yang dia kelaparan, miskin, tua renta, mengambil kapuk itu, ya kan? Tahu kan kapuk itu? Itu dihukum berapa tahun tuh? Tahunan. Sementara yang koruptor, yang melenggang, koruptor tetap dia nikmat dengan hasil korupsinya. Kenapa? Karena dia tadi itu dari awal sudah hasil haram, maka terus akan haram terus akan itu. Kalau tidak ketangkep bisa sampai 500 triliun waliyadu billah. Maka Indonesia ini saya katakan tadi, Indonesia adalah negara yang makmur, loh jinawi, toto, titi tentrem, kerto, raharjo. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang betul halal thayyiban. Amin ya rabbal alamin. Sehingga anggota tubuh kita mudah untuk taat pada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan daripada kemaksiatan, insya Allah. Jadi kalau ada orang kok diajak taat pada Allah, mudah, insya Allah hasilnya adalah hasil daripada halal. Makanan yang halal, minuman yang halal, pakaian dari hasil yang halal. Kenapa? Titiannya gampang, tidak berbuat baik mudah, berarti insya Allah itu dari sumber yang halal. Tidak kok susah, kalau sholat susah, waduh, ini jangan-jangan ada sesuap nasi ataupun satu biji makanan yang dari yang haram. Maka mari kita introspeksi diri, apakah dalam tubuh kita ada yang makanan yang haram atau tidak. Kalau kita semakin taat pada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah apa yang kita makan adalah makanan hasil halal. Tapi kalau tidak ngaji susah, tak berawal susah, nah itu percaya atau enggak, diketahui atau enggak, dicegah atau enggak, tubuh ini senantiasa mengarah kepada perbuatan maksiat. Waliyadu billah. Demikian kajian pada pagi hari ini, mudah-mudahan kita selamat Allah Subhanahu wa taala menjadi rajulun saleh, wanita-wanita yang salihah, laki-laki yang salihah, sehingga apa yang kita makan di dalam tubuh kita senantiasa makan makanan yang halal, dan mudah-mudahan kita diselamatkan daripada makanan-makanan yang haram. Terima kasih kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.